Mulai dari awal. Dari awal. Jadi anggap kayak kakak ngajar biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Gimana kabarnya, ada yang sehat? Alhamdulillah. Hari ini sekolah nggak ya? Hari Senin. Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah menyenangkan atau tadi udah mulai kuis kak? Tadi kak udah mulai ujian di sekolah. Apakah tadi kuis di sekolah? Tadi di sekolah belajar apa? Kimia. Oh, berarti udah mulai kimia. Tadi katanya belum. Oh, baru kenalan. Oke. Gimana nih? Sebelumnya kan kalian kan masih di jenjang SMP ya. Sekarang udah berapa tahun kalian di SMA? Gimana perasaannya menjadi anak SMA? Gimana? Enak nggak jadi anak SMA? Capek. Oh, apalagi SMA 4 ya. Udah mulai minggu belum? Belum. Pulangnya udah sore ya. SMA 2 juga pulangnya sore ya kan? Beda dengan kayak kita SMP. Pulang jam berapa SMP? Sore juga sampai ya IC soalnya kan. Tapi udah terbiasa ya karena SMP udah pulang sore, SMA juga pulangnya sore. Oke, tetap semangat terus ya. Kakak selalu dengan kalian walaupun kalian tuh pulangnya sore, tapi kalian masih semangat untuk bimbel dan bimbel malam ini untuk belajar kimia. Sebelumnya kakak perkenalan dulu. Berhubung kayaknya kakak mengenal masih wajah baru semua ya. Perkenalkan, nama kakak Mutiara Deka Risma. Kalian bisa panggil kak Mutiara. Siapa tadi? Mutiara. Kak Mutiara. Oke, sebelumnya karena kakak belum tahu sama adik-adik semua, kakak mau tahu dulu nih. Coba kenalan dari depan. Perkenalkan nama panggilan aja kan, panggilan sama asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, dipanggil Amin, asal sekolah SMA Negeri 2. Oke, Davin dari SMA 2, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Nur, biasa dipanggil Fadil, berasal dari SMA Negeri 4. Fadil dari SMA 4, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Nur, berasal dari SMP IT. SMA. Udah SMA sekarang. SMA 2 sekarang. Oke, Fadli ya. Lanjut yang Bapak. SMA 2 lanjut. SMA 2. Oke, hari ini satu ya nggak masuk cuma Farah. Farah dari SMA mana? Atau belum kenal? Belum kenal ya berarti ya. Kalau teman kalian kemarin ya? Oke, udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Hari ini belajar kimia. Kimia yang kalian mau itu kayak gimana deh? Praktikum ya mungkin ya. Kimia itu lebih dikenal dengan praktikum kak? Atau kayak molekul-molekul ada rumus-rumus kimia enggak sih? Tapi hari ini kita masih baru yang dasar-dasar. Baru kayak cerita-cerita tentang teori. Kalau teori belum ada tuh namanya hitungan. Belum ada kayak rumus-rumus molekul belum ada. Oke. Hari ini kan kita akan belajar mengenai materi teori atom. Tapi sebelum itu kakak mau tahu dulu nih, adik-adik semua udah pernah dengar belum kata materi? Pernah? Materi yang paling tahu itu apa? Materi kimia. Benar. Juga materi dalam pelajaran. Oke. Tapi kalau di dalam kimia materi ini ada definisi lain. Materi itu didefinisikan atau materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga dia itu bisa menempati ruang. Kalau dia bisa menempati ruang berarti dia memiliki apa? Materi itu dia memiliki massa dan bisa menempati ruang.
dan volume singkatannya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke atom. Kira-kira nih ada nggak sih kaitan antara atom dengan materi? Ada nggak? Pasti ada. Oke. Atom pernah dengar belum kalian? Pernah dengar belum tentang atom? Pernah dengar di mana? Atau dari mana atom? SMP udah pernah belajar atom? Masya Allah. Nah, itu atom dari SMA. Apa itu yang maksudnya atom? Atom yang siapa? Fadli ya? Fadli kan? Fadli. Yang Fadil tahu apa dia? Tahu nggak pokoknya atom nggak? Apa atom? Davin atau Davin ya? Davin? Pintar, oke, boleh. Yes, iya. Pernah dengar atom deh? Pernah. Apa yang maksudnya atom? Yang yes, iya tahu apa itu atom? Lupa. Oke. Jadi atom itu kita belajar ini teori atom ini ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke teori atom biar kalian tahu apa yang dimaksud dengan atom. Teori atom ini dia ada beberapa ya pencetusnya itu. Teori atom ini ada berapa ya? Ada lumayan banyak. Dan teori atom ini dicetuskan sebelum Masehi dan pada zaman modern. Jadi di sini kakak tulis ada teori atom itu dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan filosofis, ada yang berdasarkan eksperimen. Eksperimen ini maksudnya apa? Percobaan. Iya benar, percobaan. Jadi kalau filosofis apa? Pemikirannya. Jadi di zaman dulu itu para ilmuwan itu ada yang mencetuskan teori atom itu hanya dengan pemikiran mereka. Itu sekitar abad pokoknya sebelum Masehi. Lalu ketika mulai abad 1 sampai sekarang abad 20 itu masuk ke eksperimen. Jadi teori atomnya itu sudah melalui eksperimen. Sekarang kita masuk ke teori atom di filosofis. Di teori atom filosofis ini ada yang namanya kekecilan nggak tulisan kakak ya? Baca nggak? Satu, teori atom Demokritus. Nih. Sebelum Masehi itu ada teori atom yang dicetuskan oleh Demokritus. Jadi pencetusnya itu adalah Demokritus. Jadi Demokritus ini adalah seorang ilmuwan atau seorang filsafat nih di zaman sebelum Masehi. Dia mencetuskan teori atom tapi hanya berdasarkan pemikiran dia saja atau filosofis. Jadi waktu itu kan banyak tuh ahli-ahli filsafat, ahli-ahli filsuf yang kayak mereka itu berpendapat ya, berhipotesis. Jadi si Demokritus ini dia
Itu analoginya ya, batu yang tidak bisa dibelah lagi, atau materi yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi Democritus ini nyebutnya atom itu adalah atomus. Di zaman dulu, ini berarti tidak ya, tidak. Dan tomus ini dibagi. Jadi benar, tidak bisa dibagi lagi. Oke, sampai sini paham? Paham, oke. Teori atom menurut filosofis berdasarkan pemikiran itu hanya satu, yaitu teori atom Democritus. Dan teori selanjutnya itu berdasarkan eksperimen semua. Oke, boleh hapus ini? Boleh. Ingat ya, tadi teori atom yang berdasarkan pemikiran tadi diputuskan oleh siapa? Democritus tadi menurutnya atom itu apa? Maaf, bukan atomos. Atomos tadi berasal dari berapa kata? Dua. Kata apa aja? Yang berarti tidak, dan tomos yang berarti dibagi. Berarti menurut si Democritus atom itu adalah materi. Ingat, kaitkan dengan materi yang tidak bisa dibagi lagi, yang mana dia menganalogikan melalui benda berupa batu. Sekarang sudah di filosofis, kita ke eksperimen. Teori atom yang pertama untuk eksperimen ini adalah teori atom Dalton. Udah pernah dengar belum? Pernah? Apa yang Fadil ya? Fadil, apa yang Fadil tahu tentang teori atom Dalton? Pernah dengar namanya ya? Jadi kita tulis dulu nih. Tadi kalau teori atom Dalton tadi pencetusnya siapa? Atom Democritus tadi pencetusnya siapa? Democritus. Kalau teori atom Dalton pencetusnya Dalton. Panjangnya John Dalton. Nah, si Dalton ini deh, dia itu melakukan eksperimen. Eksperimennya itu berupa, jadi dia itu pakai rangkaian alat kimia ya. Rangkaian alat kimia di mana kalian udah pernah lihat gelas beker belum sih? Gelas kimia lah, yang mana gelasnya itu berisi air ya. Jadi si Dalton ini dia itu ingin mengetahui air itu seberapa baik menyerap suatu gas, yang mana gas yang dilakukan untuk eksperimen itu adalah gas nitrogen sama gas karbon dioksida. Jadi eksperimennya itu dia mau melihat seberapa baik air itu menyerap gas apa tadi, karbon dioksida dan gas nitrogen. Nah, ternyata dari hasil eksperimen si Dalton ini, air itu lebih menyerap baik itu ke gas karbon dioksida dibandingkan dengan gas apa? Nitrogen. Nah, dari eksperimennya itu Dalton ini merumuskan beberapa teori atom. Yang pertama, menurut si Dalton, atom itu berupa bola kejal. Atom itu berupa bola kejal. Jadi kita tulis bola kejal aja ini ya. Bola kejal. Jadi menurut Dalton, atom itu adalah lingkaran seperti ini. Anggap aja ini lingkaran.
bola yang bulat yang nggak ada isi apapun. Itu menurut si Dalton. Terus kalau atomnya berbeda, sifatnya juga beda. Yang ketiga, kalau atomnya sama berarti sifatnya sama. Tapi segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, ya kan? Nah, si teori atom Dalton ini ada yang dinamakan dengan kelemahannya. Kelemahan. Kalian tahu nggak kira-kira kelemahannya apa? Jadi si Dalton ini kan menganggap si atom itu partikel yang paling kecil ya. Nah, karena itulah kelemahannya itu sebenarnya atom itu bukan partikel yang paling kecil. Atom kecilan ya bersama. Oke. Satu atom itu ternyata bukan partikel terkecil, bukan partikel terkecil. Dari mana Kak tahunya? Dari teori atom selanjutnya. Jadi